Kemudian untuk kelemahan BTL sendiri adalah tidak tepat sasaran, misalkan konser rokok. Konser rokok ini konser mana yang disponsori oleh rokok. Ketika event berlangsung itu pengunjung tak menghiraukan prosesnya, tapi mereka lebih memperhatikan kegiatannya, acaranya di dalam konser yang diselenggarakan saat itu. Jadi iklan rokok besar-besaran, mereka tahu awalnya pada saat informasi ada kegiatan itu, tahu oh dari rokok A ada kegiatan konser ini dengan mengatakan bintang tamu ini. Selesai begitu kegiatan ini dilaksanakan, mereka lebih fokus pada bintang tamu yang didatangkan, konsernya yang dilakukan. Setelahnya, nah ini kemungkinan untuk terjadi transaksi pembelian ini kecil. Dan penjualan tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Ya tadi konser yang besar yang mendatangkan bintang tamu dengan biaya besar, tapi di sini tidak terjadi transaksi dan artinya tidak balik modal karena mereka menjual rokok di acara tersebut lebih customer lebih fokus ke kegiatan yang dilakukan. Jadi sales pada saat itu tidak terjadi atau bisa ada, tetap ada, tapi tidak bisa membalikkan modal untuk kemudian kreativitas pemasaran tak diimbangi dengan kualitas produk yang dipasarkan. Misalkan perusahaan menjual sebuah produk dengan SPG yang cantik sehingga orang tertarik untuk membeli. Namun ketika hanya dijual di outlet tersebut tak dibeli lagi karena kualitasnya tidak sesuai dengan harga. Artinya sini adalah ada produk baru ditawarkan dengan SPG yang cantik. Mereka tertarik karena mereka berinteraksi langsung dengan SPG, dengan penjual, di mana penjual ini sebagai daya tarik ya, daya tarik untuk penjualan produk tersebut, bukan produknya yang dijadikan daya tarik, artinya SPG-nya. Artinya setelah transaksi terjadi, untuk berikutnya setelah tidak ada SPG, produk ini pun tak dibeli lagi karena sebetulnya kualitasnya tidak sesuai dengan harga, karena pada saat mereka pertama kali transaksi mereka hanya tertarik dengan menawarkan sertifikat langsung. Nah, tapi pada saat SPG ini tidak ada dan hanya dijual di pasar di toko, ini sudah tidak ada daya tariknya. Di awal hanya daya tariknya ada di SPG. Kemudian adalah yang ketiga adalah mengenai through the line. Ya, ini adalah aktivitas marketing atau promosi yang biasanya dilakukan dengan menggabungkan aktivitas above the line dan below the line. Jadi targetnya ini audiens lebih luas, dataran jatah penggabungan, dan bisa terjadi juga pendapatan langsung. Media atau kegiatannya pemasaran ini harus derajat, artinya bisa membuat iklan di TV nasional, dilengkapi dengan sebaran-sebaran iklan, ya kemudian terus dilanjutkan dengan activity di lokasi-lokasi yang strategis. Ya. Nah, intinya semua kegiatan, semua media ini bisa digabungkan dengan waktu atau dengan timeline yang sama dan proses yang berbeda. Kemudian media lain yang bisa digunakan adalah digital marketing juga, ya, dimana digital marketing ini bisa digabungkan iklan, banner online, ya, yang bisa diposting di medsos atau dengan blog atau website. Ya. Kemudian penerapannya membuat konten yang diunggah di platform, ya, media sosial, misalkan di Facebook, karena ada dalam Facebook ini juga ada iklan-iklan untuk advertising, iklan bisnis ya. Kemudian Instagram, YouTube, Twitter, ya. Nah itu di situ ada juga fitur-fitur
misalkan untuk bisnis, Instagram bisnis ya kan, di YouTube pun juga demikian, tidak hanya membuat konten video, tapi di situ ada titipan-titipan iklan dalam setiap konten-konten yang bisa dimanfaatkan untuk menginformasikan atau mengiklankan produk-produk kita. Kemudian di penerapan yang lain adalah iklan live ya. Di online store biasanya di sini adalah ada iklan media yang live ya, di mana online store itu memiliki fitur-fitur kita bisa melakukan penawaran-penawaran secara live ya. Jadi penawaran-penawaran secara live, mana penawaran secara live ini kadang saya promo-promo, diskon-diskon, atau flash sale dalam bentuk flash sale ya, yang bisa diakses untuk customer dan bisa langsung terjadi transaksi juga, tapi melalui online. Nah, dari ketiganya tadi setelah kita jelaskan, kita pahami, tapi di sini saya coba memberikan juga adalah mengenai comparative advertising ya. Jadi comparative advertising ini juga umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengiklankan produk-produknya ya, dimana strategi dari pemasaran perusahaan ini adalah menyajikan ya keunggulan produk-produknya dibandingkan produk kompetitor ya. Jadi comparative advertising ini adalah strategi pemasaran produk atau layanan perusahaan yang disajikan lebih unggul, yang disampaikan lebih unggul dibandingkan dengan produk kompetitor. Tujuannya di sini tentu saja adalah merebut pasar yang sudah dikuasai produk kompetitor, jadi perusahaan-perusahaan besar yang sudah eksis di market tersebut. Nah, ini ada produk-produk yang saling berkompetisi untuk merebut pasar. Nah, cara mengiklannya dengan membandingkan secara langsung dalam iklan yang disampaikan mengenai keunggulan produk dia dan produk yang akan direbut pasarnya. Nah, dalam pembuatan comparative advertising ini pun juga perlu dipahami adalah dengan karakter dan keunggulan produknya sendiri. Jadi karakter dan keunggulan inilah nanti disampaikan dengan iklan yang dibandingkan produk-produk head to head yang jenis yang nanti bisa dibandingkan dan disampaikan melalui iklan yang akan kita sampaikan ke market. Mana juga kita harus juga pelajari karakter, keunggulan dan kelemahan produk kompetitor itu sendiri, di mana kelemahan, kekurangan dari produk kompetitor itu, di mana produk kita dalam kelemahan kompetitor atau kekurangan produk kompetitor itu, kita ada kelebihan, ada lebih dibanding mereka. Nah, itu yang kita tonjolkan, kita bandingkan dalam satu bentuk, kita sampaikan dalam bentuk suatu iklan informasi ke customer. Kemudian meyakinkan pelanggan mengapa harus memilih menggunakan produk kita ya, dengan keunggulan tadi kita bisa sampaikan dengan membandingkan mengapa pelanggan harus memilih produk kita.